Karena nama motifnya ini namanya bulan getap, Pak. Tapi karena dipakai sama RI1, maka berubah namanya menjadi motif Jokowi, Pak. Kain tenun Sukarara di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan tradisi budaya masyarakat setempat. Berbagai tradisi seperti perkawinan, hitanan, dan upacara-upacara yang berlangsung di pedesaan membuat keberadaan kain tenun yang dikerjakan secara manual itu bertahan hingga sekarang. Dari berbagai motif yang ada, satu motif yang merupakan jiwa dari motif kain tenun lain adalah motif Subhanallah. Subhanallah berasal dari kata pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Subhanallah, yang biasa dizikirkan ketika ibu-ibu di pedesaan Sukarara mengerjakan kain tenun itu. Motif inilah yang kemudian berkembang ke motif-motif lainnya dengan berbagai keperluan hajatan. Seiring perjalanan waktu, berbagai motif kain tenun Sukarara dikenal luas ke seantero negeri. Keindahan kain tenun dengan pengerjaan yang sangat lama ini menarik perhatian wisatawan. Hal itu bermula ketika pejabat Kedutaan Besar Amerika berkunjung ke Sukarara di tahun 1970-an. Di tengah situasi permukiman penduduk yang tinggal di rumah-rumah berbahan bedeng dan berlantai tanah, ibu-ibu masih disibukkan dengan aktivitas membuat kain tenun secara manual. Fakta itu menarik perhatian pejabat kedutaan sehingga menjadi daya dorong pejabat pemerintah pusat di Jakarta menaruh perhatian pada Sukarara, terutama kain tenunnya. Pengerjaan tenun songket Sukarara tidaklah sederhana. Diperlukan ketekunan, kesabaran, dan keahlian menyusun satu persatu benang hingga merangkai sebuah motif yang diinginkan. Seorang ibu baru bisa merampungkan selembar kain songket selama sebulan jika setiap hari mengerjakannya selama 5 jam. Mulai dari jam 8 sampai kadang-kadang jam 12. Nah, istirahat naik jam 1, kadang-kadang jam 2 sampai jam 5. Tapi ibu udah pernah bosan? Alhamdulillah tidak pernah bosan. Apa yang memotivasi kok tidak pernah bosan? Kan bisa tersambung, anak juga bisa sekolah, terus kita untuk makan. Keberadaan kain tenun Sukarara sempat menarik perhatian Presiden Joko Widodo. Dalam kunjungannya ke NTB awal tahun 2022, Jokowi menggunakan kain tenun bermotif bulan getap. Dengan latar belakang hitam bercorak kuning keemasan, Jokowi nampak gagah mengenakannya dalam berbagai pertemuan. Hal ini menarik perhatian sejumlah pejabat dan masyarakat yang serta-merta mencari motif tenunan yang digunakan Jokowi. Saking antusiasnya masyarakat mencari jenis tenunan itu, motif bulan getap akhirnya berubah nama dan lebih dikenal dengan sebutan tenunan motif Jokowi. Karena
Nama motifnya ini namanya bulan getap, Pak. Tapi karena dipakai sama RI1, maka berubah namanya menjadi motif Jokowi, Pak. Pada saat mana dia Pak Jokowi ke sini? Waktu dia datang ke acara di NTB, di provinsi, dia berpakaian pakai motif ini, dan itu pun waktu kongres di pusat dia pakai pakaian ini. Waktu di DPR RI. Dan motif ini memang sudah ada sejak lama sebetulnya, Pak ya? Iya, memang sejak lama, dan memang benar motif ini namanya bulan getap. Tapi karena dipakai sama Pak Jokowi menjadi motif Jokowi. Sekarang ini dicari, oh motif Jokowi. Itu harganya saya berapa, Pak? Kalau harganya 3.500.000. Ukurannya berapa itu? Ukurannya 2 meter kurang lebih, ya. Lebarnya 115 kurang lebih. Karena ini manual. Ya. Saya tidak bisa menjawab ini panjangnya baru 2 meter, ini salah. Makanya 2 meter kurang lebihnya, ya. Lebarnya 115 kurang lebihnya. Bahan bakunya mungkin bisa dirinci apa saja? Bahan bakunya ini Marseille, ya. Kalau di Lombok disebut bahan bakunya Marseille. Kalau di pabriknya namanya karton halus. Ya. Ini bahan bakunya Marseille dan dipakai benang emas. Pak Satriadi bisa cerita nilai filosofi atau makna filosofi dari kain motif ini apa? Kalau filosofinya subhanallah bulan getap ini, ya mungkin kalau filosofinya tidak ada. Cuma timbulnya motif bulan getap ini itu pun melihat bulan, ya, melihat bulan. Mungkin itu kalau bahasa Sasanya kan kelihatannya agak ada istilahnya berpangkat-pangkat, ya, bulan. Maka timbul aspirasinya para pengrajin menyebutnya bulan getap. Gitu. Ini muncul tahun berapa dia? Tahun berapa kira-kira? Kalau ini munculnya sejak 1775 munculnya. Tapi pirunya 1975. Makanya 1775 pirunya bulan getap ini mulai banyak yang membuat 1975 karena Sukrare mulai rame 1975. Sampai sekarang pure lagi karena dipakai sama Pak Jokowi dan dinamakan motif Jokowi, lebih banyak yang mencari yang ini. Orang Lombok aja ngikut dia, oh motif Jokowi. Mau tidak mau ya kita akhirnya semakin naik harganya. Kebanyakan kalau momen-momen masyarakat adat menggunakan motif ini pada momen apa, Pak? Pemakaiannya pada momen ya ada acara nyongkolan, ya, atau pas wisuda anak-anak kita yang mau wisuda, yang selesai kuliahnya, ya ada juga untuk acara pergi pesta, atau pemakaian untuk lomba kayak ini karnaval tenun songket juga dipakai. Kalau masyarakat adat Sukrare sendiri dalam setahun itu bisa berapa kali dia menggunakan pakaian adat? Tidak tentu, tidak bisa kita jelaskan, tergantung dari banyaknya orang menikah. Karena kalau kita pemakaian tergantung dusun itu berapa sih orang menikah. Nah misal 10 orang ya 10 kali dia memakai. 10 kali. Iya. Kalau tidak ada acara yang istilah acara orang hidup mungkin tidak dipakai. Bagi masyarakat Sukrare sendiri berarti ini sebetulnya kain tenun ini menjadi satunya kebanggaan ya, salah satu kebanggaan lah ya. Karena memang betul ini kebanggaan kami selaku warga desa Sukrare yang memiliki budaya tenun dan beraneka warna dan beraneka motif. Nah, satu juga menariknya di sini songket kita beraneka warna itu menandakan bahwa hidup ini beraneka ragam. Ya. Makanya motif juga tergantung pemakainya.
Kalau motif ini dipakai sama orang yang sedang bulan madu, kita ada juga namanya bulan madu, tapi nama motifnya itu bulan berkurung, tapi tergantung pembelinya sedang berbulan madu. Makanya kita tunjukkan bulan madu ini yang namanya bulan berkurung. Ini bulan berkurung, Pak. Ini bulan berkurung. Ini komunikasinya kita sama pelanggan. Orang Jakarta datang ke sini, oh ini bagus, ini motif apa? Oh ini motif bulan madu, padahal bulan berkurung. Biasa dipakai sama orang yang pengantin baru, Ibu, Pak, makanya dia akan lepas ini. Makanya bahasa itu juga bahasa pengantin kami selaku pedagang di Desa Sukarare, juga selaku pemegang budaya tenun songket yang ada di Lombok Tengah. Nah, kain tenun ini di Sukarare ini kan menjadi satu kebanggaan kan. Tapi kalau kita lihat dari aspek perekonomian penenun sendiri, apakah cukup membanggakan enggak sementara? Penilaian saya ya, memang sangat terbantu masyarakat penenun di Desa Sukarare. Karena kalau dia lancar pembeliannya, dia semakin mampu dia membiayai anaknya sekolah. Apalagi ini kan dikerjakan sampingan. Kalau memang tidak dijadikan kerja sampingan, dia bisa menjamin kesejahteraannya. Contoh, kalau dia ada anaknya kuliah, tapi harus ada tingkatan bahan baku yang dia tenun. Kalau dia memang dia untuk pekerjaan dia anggap jadi pekerjaannya, dia jelas akan dia naikkan grade bahan baku yang dia akan tenun. Contoh sutra. Kalau sutra harganya kan sampai 5 juta. Kalau dia kan bisa menghasilkan satu kain sutra itu bisa 1,5 bulan. Maka harganya aja akan bisa itu harganya kan agak tinggi. Dan jelas bisa akan membantu sama anaknya yang kuliah. Nah, motif yang dipakai Pak Jokowi ini kan apakah cukup mengatrol harga kain tenun? Sangat mengatrol. Apakah perlu di daerah ini Pak ada gubernur, wali kota ataupun bupati itu yang punya kebanggaan terhadap salah satu motif kan, seperti halnya Pak Jokowi menyukai motif ini? Sangat perlu. Sangat perlu, malah dia yang paling pertama dan paling utama. Ini sudah pure dipakai sama RI 1. Jangan kalah dong. Kalau Pak Gubernur, Pak Wali Kota. NTB 1 belum ada, dia menyukai motif yang mana? Sekarang rata-rata dikejar motif Jokowi. Mau Pak Gubernur, mau Pak Wali Kota, mau Pak Bupati, pasti akan melirik motif Jokowi. Atau motif bulan getah. Tapi dari pusat sendiri Pak, dengan adanya Pak Jokowi ke sini kemudian menggunakan motif ini, apakah ada kementerian-kementerian tertentu yang tertarik untuk ke sini melakukan? Sangat tertarik, semua kabinetnya Pak Jokowi tertarik dengan motif yang dipakai sama Pak Jokowi. Peluang ke depan dia, harapan Bapak terhadap kain tenun di Sukarare seperti apa? Harapan saya supaya lebih meningkat lagi. Satu, masalah pemasarannya semakin dikenal, ya, semakin mendunia, dan pemerintah juga harus membuat banyak event-event tentang karnaval tenun Songket Lombok Tengah, atau karnaval tenun NTB, karnaval tenun Desa Sukarare, mungkin karnaval tenun Kabupaten Lombok Timur yang Brigesile. Kenapa tidak? Memang pariwisata kan, Kementerian Pariwisata Pak Sandiaga Uno meminta supaya banyak-banyak buat karnaval. Satu karnaval mingguan, 2 mingguan, atau 3 mingguan, atau 1 bulan, atau 6 bulan, atau 1 tahun, untuk lebih memperkenalkan kain tenun songket NTB. Sementara ini Pak, yang peminat dari kain tenun ini, kalau kita mau membedakan antara wisatawan lokal sama mancanegara, kebanyakan domestik atau mancanegara? Kebanyakan domestik. Kalau mancanegara, dia yang sudah turunannya baru dia kena. Tapi ada ya beberapa yang ada.